Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Supirin SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri 60 Kota Palembang. Di sini adalah saya dalam memenuhi tugas saya, tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, dalam praktik coaching supervisi akademik, saya sendiri adalah sebagai observer dan Ibu Hirliati SPDI sebagai coach dari Guru SD Negeri 139 Palembang dan Ibu Gurnati SPD sebagai coach dari Guru SMA Negeri 10 Kota Palembang. Sebagai fasilitator yaitu Bapak Unseri SPD MPD dan sebagai pengajar praktik yaitu Ibu Sirli Amalia SPD GR. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Herliati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Gimana kabarnya pada hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu Herliati, sebelumnya kita akan melakukan coaching sebagai awal. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baiklah Bu, pada coaching ini kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee ya. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ya, atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tentunya ya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan nantinya dengan prinsip coaching tentunya ya. Di antaranya kemitraan ya, proses aktif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Herliati adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Bagian pertama ya Pak, potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu adalah present Pak atau kehadiran penuh. Saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nanti. Oke, pertanyaan yang kedua Bu ya. Kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, jadi kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot Pak. Oke, pertanyaan lebih berbobot ya. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Herliati ini dalam proses coaching kali ini? Ya. Jadi saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang dia hadapi atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti Pak. Agar coaching itu bisa menemukan solusi tentunya. Iya, betul sekali Pak. Baik, demikian dulu ya Bu ya, observasi kali ini. Sekarang silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee-nya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya kali ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, hai Bu Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Herliati, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang saya bisa bantu Bu?
Iya nih Bu, kira-kira Ibu sibuk nggak? Tentunya boleh Bu, kebetulan hari ini saya tidak sibuk. Nah, ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dengan percakapan kita hari ini? Jadi gini Bu, saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi mungkin setelah saya cerita ini, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu? Ini Bu, jadi setiap saya menyampaikan materi itu banyak anak-anak tidak fokus pada pembelajaran saya. Jadi terus anak-anak ini kurang aktif. Jadi dengan itu kan saya bingung bagaimana membuat siswa itu fokus dan aktif agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya tercapai, Bu. Baik Bu, tadi Ibu bilang setiap menyampaikan pembelajaran banyak anak-anak yang tidak fokus Bu ya, atau tidak aktif. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalahnya Bu? Oh, sudah Bu. Jadi setelah saya telusuri Bu ya, ternyata permasalahannya itu pada diri saya juga Bu. Kenapa? Karena ternyata materi yang saya sampaikan itu kurang menarik gitu Bu. Jadi kalau kurang menarik kan otomatis mereka kurang juga tertarik dengan pelajaran saya gitu Bu. Oke, nah kira-kira kondisi pembelajaran yang ideal yang Ibu harapkan itu yang bagaimana kira-kira Bu? Oke, ya saya pengennya yang ideal itu anak-anak fokus belajarnya ya Bu, terus aktif, kemudian bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, kemudian mereka memahami tujuan yang ingin saya capai gitu Bu, kira-kira. Oke, nah kalau begitu kira-kira adakah cara yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak tadi bisa lebih fokus dan aktif dalam menerima pembelajarannya Bu? Oke, jadi menurut pengamatan saya ya Bu, karena anak-anak ini kurang kreatif, sepertinya saya akan mengubah gitu ya Bu, agar pembelajarannya lebih aktif. Misal nih, memberikan metode pengajaran yang lebih kreatif, bisa juga melalui ice breaking atau metode stop, atau mungkin saya akan melakukan pengembangan di modul ajar agar lebih menarik, menyesuaikan dengan minat murid gitu Bu ya. Baik Bu, kira-kira apakah metode yang berhasil yang pernah Ibu lakukan di kelas? Pernah sih Bu, pada saat waktu itu saya diobservasi gitu ya, karena saya menampilkan video, kemudian ada gambar-gambar menarik, kemudian ada game, terus saya juga melakukan asesmennya pakai quizzes, tapi itu pada saat observasi ya Bu, jadi setelah itu mungkin karena tidak saya lakukan lagi deh. Luar biasa yang Ibu lakukan Bu ya. Nah, kira-kira kalau kita kasih rating Bu ya, dari rating 1 sampai 10 itu Bu ya, kalau menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan yang Ibu lakukan dalam menggunakan proses atau cara metode yang Ibu lakukan? Jadi kalau sebelumnya itu Bu ya, kayaknya saya baru di rating 6 deh Bu, di level 6 iya. Baiklah. Nah, selanjutnya apa kira-kira rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkahnya Bu. Ya, jadi mungkin langkah-langkahnya saya membuat modul ajar yang variasi ya Bu. Kemudian mungkin saya selingi dengan ice breaking atau metode stop. Kemudian bisa juga saya menggunakan game-game yang menarik siswa dan murid-murid saya, atau juga bisa saya menggunakan ice breaking, menggunakan quizzes gitu Bu. Gitu aja kayaknya yang ingin saya lakukan agar tujuan pembelajaran itu tercapai, anak lebih fokus gitu. Oke, baiklah Bu. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam menyusun ataupun melakukan cara tersebut? Kayaknya saya butuh teman-teman juga Bu ya, yang maksudnya yang satu level dengan saya, yang mengajar di kelas yang sama. Kemudian saya juga butuh bantuan dari kepala sekolah untuk itu, terus wali murid juga, atau teman-teman saya yang di ahli IT juga Bu gitu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Jadi kayaknya saya butuh waktu mungkin sekitar
2 minggu deh Bu saya untuk mempersiapkan itu semua. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Kayaknya saya akan mulai minggu depan deh Bu untuk merancang semuanya gitu. Kayaknya minggu depan deh. Oke, nah selain itu Bu ya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Ya yang jelas saya ingin belajar lagi ya Bu. Saya ingin mempelajari bagaimana membuat modul ajar yang menarik gitu ya. Kedua saya juga ingin mempelajari game-game yang bisa saya bagikan ke anak-anak agar anak lebih fokus dengan tujuan saya. Kemudian juga mungkin saya akan memberikan media belajar yang variasi gitu Bu. Jadi mungkin dengan media belajar yang variasi anak-anak lebih fokus gitu harapan saya. Nah selain itu tadi Bu ya, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Yang jelas saya butuh sarana dan prasarana Bu, karena kan saya ingin modul ajar saya variatif gitu ya. Jadi yang jelas saya butuh sarana dan prasarana, kemudian saya butuh bantuan teman-teman saya yang ahli IT kayaknya deh Bu. Iya. Baik Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan bincang-bincang ini Bu? Kayaknya saya sekarang ini merasa sedikit agak lega ya Bu ya. Kemudian saya senang gitu. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini ya. Harapan saya nanti bisa terlaksana. Amin. Nah, kira-kira masih adakah yang perlu yang Ibu sampaikan? Kayaknya cukup deh Bu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat Ibu Herliati atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk itu melakukan coaching dengan saya. Oke, saya juga terima kasih dan saya juga senang mendengarkan cerita dari Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Erliati. Waalaikumsalam Pak Spilin. Bu Erliati tadi sudah melakukan coaching ya dengan betul, Ibu Gunati ya. Nah sebelum penutupan ini ya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alutsista Pak, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga di alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke, sudah sesuai dengan alutsista ya. Oke Bu Herliati, menurut saya sebagai observer ya, berarti tadi proses coaching tadi Ibu Herliati dan Ibu Gunati sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta tentunya dan juga Ibu Edi tadi juga sudah berusaha ya menggali ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Gunati sehingga Ibu Gunati tadi bisa menemukan solusinya tentunya ya dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Nah pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya, yaitu pertanyaannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Dari kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses ya Pak ya kita sehingga nantinya akan melakukan coaching bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Lebih baik lagi ya, baik tentunya Bu ya. Nah itu ya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Demikianlah observasi kita hari ini Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.